Philadelphia. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Kita semua sehat dan selalu bersemangat, amin. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Seluruh jemaat GKKI Philadelphia boleh bangkit berdiri. Semua sahabat-sahabat GKKI Philadelphia, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Kita akan pujian, Kau terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Tiada semua pemujianmu.
dalam hubungan denganmu yang terus mengalami peningkatan, sehingga Tuhan pengenalan kami akan Engkau tidak stagnasi, tetapi terus Tuhan mengalami kemajuan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami telah siap mendengar kebenaran-Mu. Kekasih jiwa kami, haleluya, amin. Silakan dulu. Saudara, kemarin kami melakukan semacam pertemuan tapi lewat Zoom, saudara ya. Ada dihadiri oleh sekitar, kalau saya tidak salah, 30 gereja. Lalu saudara, ada kami semacam narasumber, ada 6 orang. Lalu adalah diskusi di situ bagaimana keadaan gereja pada masa-masa COVID-19 ini dan juga setelah COVID-19. Lalu saudara, banyak masukan-masukan, saudara. Ada yang mengatakan mereka melakukan gereja rumah. Jadi setiap hari Minggu itu sudah diberi bahan, sudah diberi nyanyiannya, lalu bapak daripada yang punya rumah itu menjadi imamnya, gitu saudara. Ada juga saudara yang melakukan komsel-komsel kecil, saudara. Tetapi ada juga yang bersaksi ketika mereka melakukan itu lalu tidak berhasil. Dan banyak juga yang tutup gereja-gereja rumah itu yang hanya dihadiri oleh satu keluarga. Saudara, bagian saya adalah menjelaskan tentang praise worship. Karena pertanyaan, bagaimanakah praise worship dilakukan ketika gereja kita menjadi gereja kecil-kecil. Tetapi saudara, ada bagian yang tak bisa saya uraikan di dalam pertemuan itu, saudara. Karena pembicaraan di situ, kalau saya lihat saudara ya, masih gereja yang formal. Masih gereja formal, saudara. Kita pun kadang-kadang berpikir gereja itu adalah kalau nanti ada ibadah di situ secara formal. Oh, hari Minggu kumpul, bapaknya sama anaknya kumpul di situ. Itu tidak salah. Ya, tetapi saudara, kalau kita hanya mengetahui hanya itu sebagai peribadahan, maka sebetulnya kita bukanlah seorang Kristen yang dikatakan Kristen mempelai. Saudara, lalu saya renungkan, bagaimana dengan saya? Saya enggak ngomongin tentang gereja kita, tetapi saya melihat ke diri saya. Ternyata saudara, saya dan saya percaya juga dengan teman-teman semua yang sudah dilatih menyembah puluhan tahun, kita tidak terbiasa lagi dengan hal-hal yang sifatnya formalitas. Tetapi saudara, banyak peribadahan yang kita lakukan tidak lagi formalitas. Artinya saudara, bisa dalam satu hari kita melakukan penyembahan 2 kali, 3 kali. Ada kerinduan-kerinduan yang tidak diatur sedemikian rupa. Dari rumah ke rumah ada penyembahan-penyembahan secara pribadi yang tidak hanya sekali seminggu, tetapi seperti sebuah kehidupan. Saudara, oleh karena itu saudara, saya tak bisa memberi kepada orang banyak apa yang kita lakukan. Karena saudara, kita bukan lagi gereja formal. Saya katakan saudara, kita adalah gereja mempelai. Amin. Saudara, saya renungkan apa yang kita harus lakukan pada saat-saat sekarang ini. Kalau kita sudah menjadi gereja mempelai, gereja yang sudah dewasa,
gereja yang rindu kepada kekasih jiwanya. Maka saudara, apa yang kita lakukan setiap hari bukan lagi secara formal. Sama seperti saudara, ya Kristen, kalau sering dulu saya katakan Kristen mempelai, itu adalah Kristen yang saling rindu karena saling mencintai. Jadi bukan di formal, tapi mereka selalu, antara laki-laki dan wanita itu selalu saja punya kerinduan untuk berjumpa. Memang beda kalau kita katakan Kristen gaya guru dan murid. Itu memang harus diformat. Harus ada pertemuan-pertemuan resmi. Tetapi kalau Kristen mempelai, dia tidak lagi resmi. Bisa setiap waktu, saudara. Dia merindukan kekasih jiwanya. Dan itu membuat kita mengalami kehangatan. Mari saudara, saya mulai dulu dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku segera datang. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, dikatakan di sini, saudara, orang-orang yang tekun menantikan Tuhan. Orang-orang yang tekun menantikan Tuhan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, siapakah orang yang tekun menantikan Tuhan? Adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mempelai. Saudara, 5 tahun yang lalu saya pernah khotbahkan, saudara. Waktu saya sudah tunangan sama Ibu Gembala, tetapi waktu itu kami dipisahkan. Saya di Medan, lalu Ibu Gembala di Sabang, saudara. Saya benar-benar, saudara, teringat semua. Tetapi saya sampaikan itu supaya kita paham, saudara, bagaimana kekristenan mempelai itu. Rasa rindu itu begitu hebat, saudara. Rasa rindu itu begitu kuat. Walaupun saya ada di Medan, lalu Ibu Gembala ada di Sabang. Saudara, saya mampu mengorbankan banyak hal untuk saya bisa melepaskan rasa rindu kepadanya, walaupun dia tidak berjumpa dengan saya. Hampir, saudara, minggu demi minggu, bulan demi bulan, aku menanti kedatangannya. Saudara, itu dikatakan dengan kekasih. Lalu saudara, menanti itu bukan menanti seperti yang biasa. Bukan menanti seperti murid menanti guru. Bukan, saudara. Tetapi kalau sudah kekasih itu, kalau dia menanti, ada rasa getar. Ada sebuah rasa yang hangat. Begitulah saudara, kalau kita menjadi Kristen yang sudah dewasa, Kristen mempelai, kita selalu merindukan Tuhan. Kita selalu menanti kapankah Engkau datang. Tuhan, kapan Engkau datang, kekasih jiwaku. Itu yang dikatakan, saudara, di dalam Wahyu 3 ayat 10. Orang-orang yang seperti itu, Tuhan mengatakan, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, Kristen mempelai adalah Kristen yang dipuaskan ketika dia berjumpa dengan kekasih jiwanya. Saudara, tadi saya merenungkan firman ini.
Kadang-kadang saudara ya, kita sebagai Kristen yang sudah dewasa, kadang-kadang kita terbawa juga menjadi Kristen yang formal, menjadi Kristen yang formalitas. Kenapa saudara? Karena kita sering sekali saudara terbawa dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar. Kita terbawa kepada gaya-gaya kekristenan yang lain, saudara. Karena memang banyak jenis-jenis kekristenan itu, saudara. Tetapi saudara, ketika kita terbawa, kadang-kadang kita tidak lagi, saudara, memiliki hati yang hati mempelai. Lalu apa, saudara? Kadang-kadang kita, saudara, sebagai orang Kristen ingin melakukan semua, ya, firman itu sebagai tanggung jawab, sebagai tanggung jawab. Saudara, kalau kita menjadi Kristen seperti itu bukan Kristen mempelai. Itu adalah Kristen murid, di mana murid selalu ingin menyelesaikan PR-PR-nya dengan baik. Tapi kalau mempelai, saudara, tidak. Di dalam dirinya ada sebuah kehangatan, kemesraan. Seperti yang saya katakan, saudara, waktu saya mengalaminya dulu, memang banyak penderitaan, memang banyak tantangan, saudara, seperti apa yang kita alami sekarang. Tetapi Kristen yang memiliki cinta itu, saudara, dia sabar, dia mengalami kehangatan untuk menantikan kekasih jiwanya. Walaupun banyak rintangan, banyak gelombang, COVID-19, ekonomi, dan ada tekanan-tekanan dunia ini. Tetapi kalau seorang kekasih, dia fokus, saudara. Dia fokus kepada kekasih jiwanya. Memang dia masih tinggal di dunia ini, dia masih bekerja, tetapi hatinya selalu terpaut kepada kekasih jiwanya. Dan dia terus bersemangat. Saudara, dulu saya sering nyanyikan, lautan akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, kalau cinta itu ada. Tetapi kalau engkau tidak memiliki cinta, ketika ada lautan, engkau bersungut-sungut. Ketika ada gunung, engkau bersungut-sungut kembali. Tetapi ketika engkau ada cinta, engkau rela dengan segala yang ada dalam dirimu untuk kekasih hati. Saudara, itu jauh berbeda dengan Kristen yang masih kanak-kanak, saudara. Ya, beberapa hari ini cucu kami ada di rumah kami, saudara. Lalu apa yang terjadi? Namanya cucu, saudara. Dia ada di rumah, saudara. Mereka itu senang dengan apa yang kami punya. Senang dengan HP saya, senang dengan laptop saya, senang dengan makanan saya, senang semuanya dengan yang saya miliki. Itu adalah Kristen yang kanak-kanak, yang selalu cenderung senang kepada produk-produk daripada Tuhan itu sendiri. Saudara, orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa duduk diam lalu saling bercerita. Kenapa, saudara? Karena Kristen yang tidak mempelai sudah pasti, saudara, bahwa yang selalu dia pikirkan itu, saudara, adalah bagaimana aku bisa menyelamatkan ekonomiku waktu masa sukar ini. Tetapi, saudara, kalau Kristen mempelai, saudara, dia tidak terlalu peduli dengan itu. Saya renungkan, saudara, kehangatan itu, asmara dengan Tuhan itu menyala. Sehingga di dalam situasi sulit, di dalam situasi sukar seperti ini pun, saudara, yang ada dalam hatinya, aku ingin memberimu sekuntum bunga ya Tuhan. Aku ingin menyenangkan. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi Kristen yang hangat kembali, saudara?
Saya renungkan begini saudara, karena mungkin juga beberapa tahun yang lalu kita sudah mengalaminya, tapi kadang itu timbul tenggelam. Saya renungkan, Tuhan, hangatkan kembali cinta ini Tuhan. Lalu saudara, saya mendapat begini, kita perlu saudara, di tempat kita, di rumah kita, di kamar kita, untuk bercerita tentang cinta kepada Tuhan, untuk mengenang bagaimana cinta yang Dia berikan kepada kita, cinta yang luar biasa. Bahkan Dia telah memberikan nyawanya bagi kita karena cinta. Lalu bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, kekasih-kekasih jiwanya. Saudara, kalau kita peduli dengan cinta itu, lalu kita minta kepada Tuhan, hangatkan kembali Tuhan, maka kita akan merasakan betapa hebatnya kasih Tuhan itu, betapa dahsyatnya. Saudara, itu yang membuat kita dimanapun kita berada, mungkin di warung, di toko, di kantor, perasaan, pikiran kita selalu dipenuhi oleh rasa cinta. Dan itu yang membuat kita dalam pekerjaan kita, kita melakukannya dengan penuh gairah. Saudara, mungkin dengan adanya masalah virus corona yang menyerang, kadang-kadang saudara, kita ingin berjuang, kita ingin mencari bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 atau bisa mengurangi resiko karena COVID-19. Ya, itu tidak salah. Tetapi saudara, yang paling penting pada saat-saat seperti ini, kita harus kembali saudara, menghangatkan cinta itu. Karena selalu saya katakan, aku percaya segala sesuatu yang terjadi dipersiapkan semua untuk kedatangannya. Saudara, kalau saudara tidak mempelai, bagaimana saudara bisa diangkat? Saudara, mempelai adalah sudah memiliki cinta. Mempelai sudah dekat, sudah berpelukan dengan kekasihnya. Bukan lagi sebatas materi, tetapi seorang kekasih, seorang laki-laki, dia merindukan seorang wanita, bukan hartanya, tetapi pribadinya. Saudara, saya bacakan lagi di sini saudara, Wahyu 19 ayatnya 6 sampai dengan 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gunung yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Lalu Dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, bagian yang terakhir yang saya ingin mau sampaikan, cinta itu saudara, itu milik Tuhan. Kita adalah bejana. Tetapi waktu kita ingin dihangatkan, ingin dicurahkan oleh cinta Tuhan, memenuhi bejana kita, yang
cinta. Bahkan cinta itu rela berkorban. Ada rasa hangat Tuhan, rasa memberi tanpa batas, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Curahkanlah cintamu ya Tuhan, penuhi semua gereja-Mu, penuhi Tuhan, supaya Kau datang di awan-awan. Kau menemukan jemaat-Mu yang penuh cinta, yang menanti-nanti-Mu siang dan malam karena rindu. Terima kasih Tuhan, betapa hangatnya hati kami membara Tuhan, rindu untuk datang Engkau kembali di awan-awan. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kita katakan amin. Saya percaya kita semua sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Yang diberkati boleh angkat tangannya bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Baiklah, sekarang kita sampai kepada pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah untuk ibadah minggu depan kembali kita berkumpul bersama di channel yang sama untuk kita boleh ibadah minggu bersama-sama secara live streaming. Saya percaya ada lawatan Tuhan yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi buat setiap kita semua, amin. Jangan lupa seperti biasa hari Minggu sore jam 5 sore kita berkumpul bersama di channel yang sama untuk beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, amin. Lalu pengumuman yang kedua adalah bagi seluruh jemaat GKKI Philadelphia yang ingin memberikan persembahan ibadah minggu, perpuluhannya dan juga persembahan misi, nanti boleh mengisi list yang ada di grup jemaat GKKI Philadelphia dan petugas atau panitia nanti akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menjemput persembahan, perpuluhan dan persembahan misi. Oke, baiklah demikian pengumuman. Lalu selanjutnya stay at home, tetap ikuti anjuran dari pemerintah dan tetap berdoa supaya kita bisa kuat melewati masa pandemi ini. Amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau menutup ibadah kita pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kunaikan syukurku.
damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, cintanya yang begitu dalam, harga yang sudah dibayar, itu diberikannya semua kepadamu dan terus dicurahkan sekarang sampai selama-lamanya.